Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi masalah penulisan baik buku maupun jurnal. Jadi kalau buku itu kan banyak jenisnya. Ada buku ajar, ada buku referensi, ada buku monograf, ada modul, ya, dan sebagainya. Kemudian nanti juga ada buku yang bertulis novel, ya, kemudian esai atau buku yang atau artikel yang di-upload di media sosial. Nah, untuk tulisan yang berbentuk buku atau buku referensi yang dikenal dengan buku umum, ya, atau buku populer, itu bisa kita mulai dengan pertama, disiplin keilmuan kita ini apa. Kalau buat buku ajar kan mudah, maksudnya itu ketika kita dapat MK apa di kampus kita, ya sudah. Ya, misalkan kita mendapat atau kita mengampu MK metode pembelajaran atau strategi pembelajaran atau MK pendidikan agama. Nah, ini kan berarti yang ditulis nanti ya sesuai dengan silabus RPS yang ada di situ. Jadi kiblat dari buku ajar itu adalah silabus dan RPS. Jadi pembahasannya nggak boleh keluar dari silabus dan RPS. Jadi ya bisa disimpulkan bahwa buku ajar itu ya bukunya simple, kemudian tidak kemana-mana, dan itu kaku. Ya, kenapa? Karena konsumennya mahasiswa. Ya. Nah, kalau buku referensi ini kan lebih umum, lebih lunak, dan lebih luas. Kenapa? Karena bisa diilhami dengan antar berbagai disiplin ilmu. Kalau kita kalau bidang kita di ilmu, misalkan di ilmu administrasi, ya sudah, berarti buku-buku yang ditulis ya berkenaan dengan administrasi, atau administrasi nanti digabung dengan ilmu lain, yaitu administrasi pendidikan atau administrasi hukum dan sebagainya. Nah, tapi buku referensi ini memang nggak ada RPS-nya, nggak ada silabusnya, tapi yang susunannya atau sistematikanya yang ini sudah berulang kali saya aturkan di berbagai forum kursus, ya itu mengikuti alur disiplin ilmu tersebut. Ya, misalkan kalau yang kita tulis itu berkenaan tentang misalkan pendidikan anti korupsi, ya, berarti sistematikanya yang bahas masalah pendidikan anti korupsi. Ya, kan nggak mungkin pendidikan anti korupsi di situ membahas masalah misalkan masalah marketing, masalah ekonomi, ya, atau masalah pajak, atau masalah kesehatan, kan tidak. Nah, tapi kalau itu judulnya nanti multidisiplin, misalkan pendidikan korupsi di berbagai bidang atau di berbagai sektor, ya berarti nanti misalkan di babnya itu berarti seperti tematik, ada misalkan upaya pencegahan atau upaya pengembangan pendidikan anti korupsi di industri, di pendidikan, di kesehatan, di perpajakan, di hukum dan sebagainya. Tapi kalau itu pure, ya, judul besarnya adalah pendidikan korupsi, ya berarti berkenaan konseptual atau teori-teori masalah masalah pendidikan anti korupsi, bagaimana implementasinya, bagaimana strateginya, kemudian bagaimana evaluasinya, kemudian tantangannya apa dan sebagainya gitu. Dan objeknya apa? Apakah itu
diterapkan di pendidikan tinggi atau di sekolah atau di madrasah. Itu pun harus ada levelnya, apakah itu di level SD atau di level TK, apa di level SMP atau di level SMA gitu ya. Jadi betul emang dia ngangkat temanya pendidikan anti korupsi, tapi kan harus jelas itu diterapkan di mana. Kalau saya kemarin itu membuat buku sinergitas pendidikan damai multikultural anti korupsi dan anti radikalisme di perguruan tinggi. Artinya berarti saya spesifikkan di perguruan tinggi. Jadi ini nanti biar jelas. Itu ya. Kemudian kalau di buku ajar itu sesuai dengan kebutuhan penulis, apakah mau hanya 2 bab, 3 bab, atau 4 bab, atau bahkan sampai 10 bab, monggo. Saya pernah nulis itu buku sampai 13 bab. Ada yang satu bab itu ya terdiri dari 4 subbab, 5 subbab, ada yang 3 subbab. Arti itu siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Apakah kita itu misalkan misalkan implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, kira-kira sepengetahuan kita bagaimana cara implementasi pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Kalau kita punya ide yang baru silahkan ditulis, tapi kalau kita belum punya ide, kita bisa berselancar di berbagai penelitian yang itu berkaitan dengan implementasi PAK ya, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi, entah itu di sekuler atau di penelitian skripsi, tesis dan disertasi, itu bisa kita ambil ya, tanpa jangan sampai tidak menyebutkan sumbernya gitu ya. Jadi masalah perumusan bab dan subbab itu tergantung kebutuhan kita dan kemampuan kita. Kalau buku ajar kan tidak ya, buku ajar misalkan ya 12 pertemuan ada 14 pertemuan, di situ ada 12 bab, ada 2 bab yang itu 2 pertemuan, ya monggo, berarti harus terdiri dari 12 bab. Terdiri dari 12 bab. Dan itu susunannya nggak langsung pembahasan. Pertama adalah tujuannya apa? Tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Kemudian baru di situ dikasih indikatornya. Kemudian baru melakukan pembahasan yang dimulai dari misalkan dasar atau pengertian dulu, bla 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 bla, kemudian kesimpulan atau ringkasan dan latihan soal. Itu kalau buku ajar. Nah, buku ajar kalau bagi pemula dengan jumlah bab yang seperti itu, saya yakin ya, saya menilai itu akan berat. Kenapa? Karena bagi pemula itu kan ya harusnya ya nulisnya ya yang simpel-simpel aja. Jadi bagi saya atau saran saya, kalau bagi pemula yang belum punya buku sama sekali, maka nulislah buku yang berbentuk buku referensi. Kalau buku ajar oke, mungkin mudah ya, karena sudah ada patokannya, sudah ada kerangkanya. Tapi kan dalam segi implementasi dengan nulis 12 bab seperti itu atau 14 bab misalkan, bahkan lebih, takut nanti nggak jalan. Nah, kalau itu dipaksa ingin nulis buku ajar sebagai buku pertama, ya monggo, cara efektifnya adalah kolaborasi dengan dosen-dosen yang sejenis yang megang mata kuliah tersebut. Nah, tapi kalau bagi saya untuk efektif ya, efisien dan sebagai pengalaman pertama, mending kita membuat buku referensi. Misalkan kalau kita nggak kuat 5 bab bahas di buku itu, ya cukup 3 atau 4 bab itu ya. Kemudian masalah halaman, kalau di PAK itu 40, kalau buku monograf, buku referensi 40 halaman dalam bentuk Word atau A4 itu ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu tebal. 40 nanti kalau di layout misalkan sudah menjadi 80 kalau A5. Tapi kalau UNESCO ya mungkin
sekitar 60 sampai 65 halaman. Itu isinya saja, kan belum ada biografi, belum ada daftar pustaka, daftar isi, kemudian kata pengantar. Itu ya. Jadi ini biar kita tidak punya pikiran bahwa menulis buku itu harus tebal. Enggak. Jadi menulis buku, apalagi buku referensi, itu tidak harus tebal. Ya, tidak harus tebal. Kalau buku ajar kemungkinan iya. Kenapa? Karena buku ajar harus menjawab setiap materi-materi yang ada. Itu. Oleh karena itu, saya acap kali menyarankan kepada peserta kursus untuk kalau dia pemula dan ingin punya buku, maka buatlah buku referensi sesuai dengan bidang yang ia minati, geluti, dan yang selama ini mereka dalami. Gitu. Kemudian masalah buku monograf itu ya buku dari hasil penelitian. Misalkan kita mendapat hibah internal atau eksternal dari Kemendikbud atau dari Dikti atau dari Kemendikbud atau dari organisasi apalah, itu kan bisa kan nanti di proposal itu ada luaran, misalkan jurnal, kemudian buku ber-ISBN atau buku monograf. Nah, itu bisa kita olah menjadi buku monograf. Tentu ya tidak sekaku proposal, misalkan tidak sekaku laporan penelitian kita kan gitu. Kemudian juga harus dipecah dan juga harus dikembangkan lagi, jangan sampai sama persis dengan artikel yang sudah publish kalau itu sudah diartikelkan. Jadi sebenarnya bisa dibagi dua, artikel sama monograf. Jadi artikel itu mungkin intisari dari penelitian itu, monograf itu bentuk lengkapnya gitu loh. Ya kan? Jadi itu. Atau diambil satu variabel kemudian dikembangkan menjadi sebuah artikel dan dipublish. Yang sisanya yang banyak itu atau sisa dari penelitian yang masih 80% itu bisa dijadikan buku monograf. Yang 20% hasilnya dibuat artikel. Nah, itu boleh. Jadi jangan sampai artikel yang publish itu dimasukkan juga di buku monograf tanpa diedit, tanpa diubah, tanpa diparafrase, itu malah nanti akan kena plagiasi diri sendiri gitu ya. Itu saran saya. Jadi kalau kita mau berhasil melakukan penelitian, misalkan penelitian masalah literasi digital misalkan, atau dari hasil pengabdian masyarakat, misalkan di sekolah atau di pesantren atau di organisasi masyarakat, itu bisa dibukukan dan itu nanti berjenis monograf. Bagaimana kalau skripsi dan tesis dan disertasi? Ada yang mengatakan bahkan di PAK atau di POK itu nggak diakui. Nah, caranya kalau saya itu dirubah dalam segi redaksi, dan itu diambil kajian-kajian teori sehingga nanti menjadi buku referensi ya. Kalau buku monograf bisa, tapi nanti takutnya nggak diakui gitu loh. Kenapa? Karena kalau di buku monograf kan pasti kita akan melampirkan hasil penelitian gitu. Nah, berhubung ini sudah diupload oleh perpustakaan kampus masing-masing ya, skripsi kita, disertasi kita, nanti ketika diajukan ke pangkatan tidak diakui. Nah, caranya kalau saya, kita harus merubah redaksi dan itu harus dirubah dan itu harus dirubah ke buku referensi dengan tidak mengambil hasil penelitian. Cukup kajian teori aja yang diambil, cukup. Itu cukup, dan ini banyak dilakukan dan itu nggak ada masalah. Itu loh ya. Nah, kalau untuk buku monograf mending melakukan penelitian sendiri atau melakukan penelitian baru. Itu. Kemudian masalah kum ya, di antara buku ajar, buku referensi dan buku monograf itu yang paling tinggi adalah buku referensi, 40, kumnya 40. Nah, misalkan memang secara peraturan yang sepanjang saya tahu, nanti bisa dikoreksi kalau ada yang keliru, 1 tahun itu dosen harus mengeluarkan satu buku.
tetapi bisa berbagai jenis. Misalkan dalam tahun 2021 saya menulis buku ajar 1, buku referensi 1, monograf 1, buku yang dihakikan 1. Ini nanti banyak, hukumnya banyak selain jurnal ya. Jadi hukumnya buku ajar itu kalau nggak salah 20, ya. Hukumnya buku monograf itu 15, hukumnya buku referensi 40. Ini nanti kalau salah bisa dikoreksi oleh para audien. Dan buku yang dihakikan itu nggak salah 15 kalau nggak salah. Jadi haki itu setahun boleh 2, di semester awal dan di semester akhir, atau di semester 1 haki dan di semester 2 haki. Ini boleh. Nah, bagaimana kalau saya itu sudah terlanjur menulis buku referensi 2-3 buku dalam setahun? 2 buku ini bisa dihakikan, bisa melalui kampus atau melalui jasa luar, bisa penerbit atau bisa yang lain, karena ada beberapa penerbit itu yang buka layanan jasa haki. Ada yang mematok 450, ada 500, ada 550. Ya monggo, mana yang itu dianggap murah, dianggap baik, monggo dipilih. Tapi kalau kampus biasanya ada harga miring. Karena nanti pemegang hak ciptanya dulu adalah kampus, gitu ya. Jadi monggo. Jadi kalau ingin seperti itu ya di awal tahun nanti bisa direng-reng. Saya di tahun 2022 nanti mau menulis apa dan mau melahirkan apa saja. Apakah buku ajar saja, apakah buku referensi, apakah buku monograf. Itu ya, selain jurnal. Ini agar hukum kita itu ya banyak, apalagi kalau memang diniatkan untuk mengurus jabatan. Kemudian masalah jurnal nasional maupun internasional, sepengalaman saya, kalau kita belum pernah menulis jurnal, maka kita harus menulis di awal atau di level paling rendah, ya, yaitu Sinta 6 sampai Sinta 1. Kalau kita sebagai dosen awal mau nulis yang level Sinta 2, itu seolah-olah kita terseok-seok, gitu ya. Jadi kalau memang kita sebagai dosen pemula, sebaiknya kita membudayakan atau membiasakan menulis jurnal. Kalau kita emang belum pernah nulis, ya nggak apalah, kita submit atau publish di jurnal yang tidak terakreditasi. Itu diakui, kalau nggak salah nilainya 10. Jadi misalkan kita submit dan itu publish di sebuah jurnal atau OJS yang dia itu tidak bersinta, non sinta, itu tetap diakui dan itu dapat nilai, dapat KUM 10. Nah, tapi terlepas dari masalah KUM ya, yang penting kan kita terbiasa dulu nulis, ya, terbiasa dulu nulis. Jadi merangkak dari bawah ke atas. Kalau ke atas langsung kayak serasa sulit untuk itu, kecuali kalau mungkin kolaborasi kita menjadi makmum dulu, ya, menjadi makmumnya para senior, ya, kemudian kita sambil belajar, nanti kalau sudah bisa kita coba menulis solo untuk jurnal, monggo, itu bisa. Tapi kalau sebagai pribadi sendiri, alangkah baiknya kita menulis dari bawah. Kenapa? Karena di situ banyak pengalaman, banyak pelajaran, dan banyak ilmu yang didapat, apalagi saat dikomentari oleh reviewer, ya kan. Tuh, kalau kita di level non Sinta berhasil, kita bisa naik di level Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3. Kalau itu bisa kita taklukkan, kita bisa langsung ke Sinta 2. Ya, apalagi kalau sekarang sudah masa-masa ketat kalau di Sinta 2. Kalau Sinta 2 bisa kita taklukkan, saya yakin kita bisa menaklukkan Sinta 1 dan itu level internasional. Ya, kalau saya ini berprinsip keras ya. Ini cuma mohon maaf kalau nanti ada yang nggak setuju.
kalau kita belum terbiasa menulis jurnal nasional dan bermimpi untuk bisa nulis jurnal internasional, ini sulit. Ini tadi bisa terseok-seok kita, ya, kecuali kalau kita apa ya, bahasa kasar itu adalah kita nitip nama, itu gampang gitu loh ya. Ini saya membahas kalau kita sebagai penulis utama, sebagai penulis solo lah, kita akan sulit. Kalau hanya nitip nama ya mudah kan, ya kan. Jadi itu enggak saya bahas. Cuma kan bagaimana kondisi saat kita itu menjadi penulis tunggal. Kita pertama belum pernah nulis jurnal level nasional. Delalah kok langsung level internasional, kita akan terseok-seok. Ya. Dan itu nggak akan terseok-seok manakala satu kita nitip nama tadi, kita menjadi makmum para senior, ya kan. Ya pasti kita urun, yaitu urun di introduction-nya, entah itu urun di pembahasannya, entah itu kita urun di kesimpulannya, bisa juga, atau diurun di materinya. Kemudian kalau itu level internasional juga mungkin kita bagian mencari bahan-bahan, ya. Kemudian mencari jasa translate jurnal. Kemudian mungkin PR kita mencari OJS yang cocok untuk pengharapannya diserahkan kepada senior. Cara kedua, kita titip ke jasa penulisan jurnal, ya, dengan biaya fantastis misalkan. Ya kita, Mbak, pokoknya aku nitip, ya aku iso, Mbak, saya nitip bagaimana saya bisa publish jurnal saya. Misalkan kita punya tulisan yang amburadul, kita serah kepada jasa itu dengan uang yang fantastis. Jadi ada juga seperti itu. Cuma kan ini kita bahas mandiri gitu loh, bagaimana kita menulis sendiri, menjadi autor sendiri. Dan itu sulit untuk langsung ke atas. Dan itu pengalaman saya. Saya awal nulis jurnal itu di level Sinta 3. Itu di jurnal Tribakti Kediri. Itu awal, terbit 2020. Karena saya dosen 2019 awal ya, tapi saya awali dengan menulis buku. Kemudian akhir 2019 itu saya mencoba nulis jurnal. Saya submit, infonya di 2020. Awal terbit itu di jurnal Sinta 3 di Tribakti. Dan saya juga nulis lagi di jurnal level Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2 itu agak pertengahan 2020. Kemudian 2020 akhir itu baru dipaksa ya. Saat itu S3 dipaksa untuk nulis jurnal internasional. Itu awalnya itu. Dan itu pernah saya sebelum dapat tugas itu pernah bagaimana artikel ini kita berikan ke jasa jurnal internasional. Ada yang matok harga 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 6 juta. Itu pengerjaannya, belum biaya publishnya. Ya, kemudian saya diskusi dengan dosen. Beliau mengatakan, kenapa nggak nulis sendiri? Kenapa nggak nulis sendiri, nggak publish sendiri? Kenapa? Karena bayangan saya jurnal internasional itu sulit, itu loh. Kalau Sinta mungkin udah bisa ngejar, tapi kalau internasional itu ada kan belum bahasa Inggrisnya, belum penataannya dan sebagainya. Belum kita mencari OJS, dulu kan belum paham Scopus itu apa, DOAC itu apa, Copernicus itu apa, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana template-nya, bagaimana cara mentranslate yang baik itu bagaimana, dan sebagainya. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Tapi saya melihat, dan pertama itu
menyelami arsip-arsip di jurnal internasional. Ada yang mudah, misalkan ada yang bentuknya itu simple, tapi kok bisa diterima, gitu. Kemudian saya konsultasi ke dengan saya bahwa memang sebenarnya itu mudah. Ya tergantung OJS-nya tetap apa tidak. Mudah bagi mereka yang sudah terbiasa di Scopus atau sudah terbiasa nulis jurnal internasional. Kemudian saat itu saya pertama kali nulis itu saya melihat bagaimana sih tulisan jurnal yang itu level internasional. Dan itu misalkan kata dari saya itu padat. Bisa-bisa satu paragraf itu diisi 10 sampai 12 referensi. Padat. Jadi artinya berarti harus banyak-banyak literasi dan banyak-banyak sumber. Itu pertama kali saya tiru. Ya, penyusunannya adalah banyak sumber dan itu singkat, tidak seperti jurnal di level Sinta itu kan banyak seperti dijabarkan, dianalisa. Tapi kalau di internasional itu padat, jelas, simpel gitu loh. Ya sulit gitu loh, sulit. Jadi seperti orang ngomong itu kan, kalau banyak omong itu kan mudah. Tapi kalau di saat dia itu harus menyingkatkan omongannya, dan itu harus jelas dan harus padat tapi simpel. Ya, itu kan sulit. Ya, kalau dijabarkan kan mudah, seperti menarasikan, mendeskripsikan, menceritakan kan mudah. Tapi kalau di internasional enggak. Harus padat, jelas. Dan sumbernya pun harus tahunya yang mudah-mudah, katakanlah 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadi itu saya coba. Pertama kali saya nyoba itu membahas masalah jurnal tasawuf atau trilogi tasawuf. Itu saya pecah 3, yaitu falsafi, akhlaki, dan irfani. Kemudian saya tulis dengan padat itu. Saya apa caranya bisa nulis lah. Saya mencontoh beberapa arsip jurnal internasional. Kemudian saya berikan ke prof saya untuk diteliti dan diperhalus lah. Kemudian kata beliau ini bagus, cuma harus ditranslate ke bahasa Inggris yang bagus. Itu tahun 2020 selesai, akhir atau puasa di tahun 2020. Itu jurnal pertama yang mau diangkat ke level internasional. Sampai sekarang belum ada kabar. Kemudian jurnal kedua yaitu jurnal pendidikan Islam berbasis nasionalisme. Itu pun dari artikel saya di level Sinta. Kemudian sebelum dipublish, kata prof saya itu bagus untuk dijual secara internasional. Sudah saya tarik lagi, saya cancel, dan dikembangin lagi bahasanya, kajiannya agar pas dengan level internasional. Sampai sekarang pun belum ada kabar. Kemudian jurnal lagi saya ini nulis sendiri, yaitu masalah metode PBL, problem based learning, sama inquiry dalam membentuk pola berpikir kritis dan psikososial. Ini merupakan tugas UAS inovasi pembelajaran PAI semester 2 yang itu dibimbing oleh Prof. Husnia. Itu saya tulis beneran, saya nulis sendiri, saya parafrase sendiri, saya mencari sumber sendiri, saya translatekan sendiri. Gitu. Ya dengan berbagai aplikasi, kemudian saya perhalus sendiri dengan berbagai aplikasi. Saya untuk jurnal ini saya enggak pakai jasa. Enggak pakai jasa translator atau enggak pakai jasa apa yang lain. Itu saya kenapa saya dulu pernah dapat info dari dosen bahwa
kalau tata bahasa kita itu bagus, ya subjek, objek, predikatnya itu bagus, maka saat ditranslate ya ke aplikasi apapun itu akan bagus. Jadi kalau tulisan kita itu benar, bahasa Indonesia itu benar, kalau ditranslate ke aplikasi apapun kemungkinan besar bagus gitu. Tapi kalau bahasa Indonesianya atau tulisan kita itu amburadul, di saat ditranslate ya harus ya jelas amburadul. Oleh karena itu ya memang kita nggak bisa nulis berbahasa Indonesia itu bagus kalau nggak terbiasa nulis itu. Kalau nggak terbiasa dan nggak terbiasa update, ini kalimat baku, ini kata baku, ini kata yang apa, ini persamaan dari kata ini, kemudian A dan B dan C, itu bisa membuat kita mudah dalam segi atau mudah dan benar dalam segi menulis bahasa Indonesia, sehingga nanti di translate itu ya benar kok. Ya mungkin errornya ya berapa persen gitu loh. Itu dan ini artikel pertama yang saya tulis sendiri, saya translate sendiri ya. Kemudian saya menggandeng beberapa penulis untuk masuk ke dalam author itu untuk nanti didiskusikan untuk disubmit di jurnal internasional. Pengalaman saya nulis jurnal seperti itu adalah harus membutuhkan waktu yang panjang dan banyak. Kenapa? Karena artikel yang kita tulis itu kan dari artikel internasional juga. Kenapa? Karena ya sumbernya memang harus, ada yang katakan 70%, ada yang katakan 80% itu dari jurnal atau dari referensi berbahasa Inggris atau level internasional. Ya kan? Itu kan pertama, kalau kita belum, apalagi saya kan enggak begitu paham bahasa Inggris, kan harus ditanya dulu itu. Kita ada artikel, kemudian kita download, kemudian kita misalkan ada paragraf yang sesuai, kita copy, kita masukkan ke misalkan Google Translate. Itu pun kadang-kala kita bingung mesti opo kan gitu. Nah, kemudian kita bisa diskusikan dengan teman kita yang itu pandai bahasa Inggris, diskusi, kemudian ngerti mesti opo, baru kita masukkan ke tulisan kita, ke kolom tulisan kita. Nah, itu kan banyak waktu. Kecuali kalau kita sudah terbiasa bahasa Inggris, udah terbiasa nulis berbahasa itu ya sudah, nggak perlu ditranslatekan, nggak perlu diskusi, jalan aja. Nah ini kan bagi kita yang belum pandai berbahasa Inggris, kan harus kita terjemahkan dulu. Kadang-kadang sudah diterjemahkan kita pun nggak paham, ya kan. Oleh karena itu kita diskusi dengan teman yang itu pandai bahasa Inggris, baru kita tulis di paragraf itu. Ini kan panjang waktunya, apalagi kalau itu penelitian berbasis lapangan, itu malah menambah waktu. Oleh karena itu emang kalau itu kita nulis jurnal internasional memang harus berjamaah agar ringan gitu. Kecuali kalau kita sudah terbiasa, sudah banyak publish, ya meskipun sendiri nggak ada masalah. Ya kenapa yang saya tulis ini adalah bentuknya adalah naskah yang berbau studi kepustakaan, jadi tidak melalui studi lapangan. Kenapa? Karena saya tulis di masa pandemi di 2020. Tugas UAS dari Porfusnia yaitu membuat jurnal internasional atau menyusun artikel internasional. Itu ya sudah terpaksa nulis yang artikel yang itu metode penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Akhirnya selesai, kemudian saya submit pertama itu di Q3 di jurnal Turki. Itu pun kemudian 1 sampai 2 bulan ada info ditolak. Kenapa? Karena gara-gara artikel saya itu tidak pakai metode penelitian yang empirik atau studi lapangan, hanya studi literatur, dan mereka menolak itu. Kemudian saya vakumkan dulu,
saya vakumkan, saya diamkan, wis angel tiba bahasa Inggris itu. Angel ternyata jurnal internasional itu sudah. Dan saya fokus ke buku lagi dan fokus ke jurnal lokal atau jurnal nasional. Kemudian ada kenal teman yang itu pandai bahasa Inggris, saya coba menggait dia, mengevaluasi, menilai dan mungkin memperhalus kalau belum halus dalam segi translate-nya. Kata dia, kemudian dicek plagiasinya. Kemudian dicek oleh beliau, kata beliau dalam segi translate-nya itu nggak ada masalah. Dan saya bilang alhamdulillah kalau gitu. Kenapa? Karena itu saya merangkai sendiri, menerjemahkan ke dalam bahasa juga sendiri dengan bantuan aplikasi A dan B gitu ya. Nah itu ya. Kemudian bagaimana tingkat plagiasinya? Dia cek pertama itu plagiasinya kalau tidak salah seingat saya adalah 14%. Ya murni. Kenapa? Karena kita nggak boleh main-main kalau kita nulis jurnal internasional. Kita nggak boleh main-main. Mengcopy saja sudah bahaya, atau apalagi mengcopy dan paste. Jadi mengcopy paste juga masalah, mengcopy plug juga masalah meskipun kita berikan sumber referensinya. Kalau jurnal internasional harus pure kita parafrase. Ya, kalau pengalaman saya dulu dalam segi memparafrase, saya tidak menggunakan aplikasi apapun, murni pemikiran saya. Jadi murni parafrase di benak saya. Mungkin sekarang dijumpai 2, 3, 4 aplikasi yang itu membantu kita untuk memparafrase, ya kan, agar menurunkan plagiasi. Ya itu pilihan, bisa diambil bisa tidak. Tapi saya dari dulu nggak pernah pakai aplikasi seperti itu. Kemarin diberikan teman ada aplikasi yang itu bisa membantu untuk menurunkan plagiasi atau aplikasi parafrase. Ketika saya coba, bahasanya juga ada yang salah. Ya wajar karena dia adalah mesin aplikasi kaku. Jadi kalau lebih enak, kalau memang kita belum terbiasa parafrase dan menggunakan aplikasi itu, ya monggo, tapi dicek lagi. Kadang-kala ada bahasa yang tidak ada yang nggak baku, ada yang bahasanya nggak cocok gitu loh. Itu. Jadi kalau kita memang misalkan malas atau nggak terbiasa memparafrase, ya bisa pakai aplikasi, tapi hasilnya itu kita cek lagi, kita baca lagi. Ada kata, ada kalimat yang itu kadang-kala kurang pas. Itu yang kemarin saya buktikan. Ternyata aplikasi itu tidak menjamin atau tidak plek bener. Jadi mending kita memparafrase dengan gaya bahasa kita itu. Dan itu kita kembali lagi ke tadi. Nah, saat teman saya ini mengatakan tingkat plagiasinya itu 14%, kemudian hasil terjemahan dari naskah Indonesia ke Inggrisnya itu baik, itu saya bahagia. Ternyata di 2020 saat puasa itu saya nulis itu nggak sia-sia. Ya, tengah malam, kemudian begadang nyusun per kata, per kalimat, per paragraf, ya itu betapa lelahnya. Tapi dengan bahasa sendiri, dengan bahasa yang itu bagaimana itu terhindar dari plagiasi. Dan saat memparafrase itu benar dalam segi tata bahasa Indonesianya. Dan alhamdulillah tingkat plagiasinya seperti itu. Kemudian hasil terjemahannya atau translate-nya juga halus, tidak banyak yang salah. Kemudian kita dengan itu kemudian teman saya ini membantu mencarikan link jurnal yang cocok atau yang katakanlah yang cukupnya sama dan menerima naskah yang pakai metode studi kepustakaan. Alhamdulillah menerima.
ketemu pertama itu di Cakrawala Q3 ya, Q3 kalau nggak salah, miliknya UNY ya. Itu pun ditolak pertama, ditolak gara-gara kita tidak studi lapangan, mencari lagi baik itu milik OJS milik kampus Indonesia maupun OJS milik kampus di luar negeri. Akhirnya kita jumpai jurnal IJRE ya, International Journal, itu di Universitas Ahmad Dahlan ya. Jadi itu Q4 dan setelah kita lacak dia menerima artikel yang itu berbau studi kepustakaan. Kemudian teman saya ini bagian menyesuaikan template, kemudian kita kirim, kemudian ada kabar bahwa ini diterima dengan revisi. Saat diterima itu kita bahagia banget. Kenapa? Karena kita sudah mencoba ke sana kemarin, ditolak gara-gara bukan bahasanya, bukan teksnya, tetapi metodologi penelitiannya. Akhirnya kami yakin bahwa yang dijadikan masalah adalah metodologi penelitian, bukan tema, bukan hasil, bukan susunan, dan bukan bahasa, apalagi plagiasi, tidak. Dari situ kita alhamdulillah dan kita bersemangat lagi bahwa artikel ini kayak api dan harus goal internasional. Akhirnya diterima oleh IJRE, kemudian kita revisinya itu pun berkali-kali, sampai salah 7 sampai 8 kali ya. Dan itu ya kalau saya lihat dalam segi pemasukan oleh para penilainya tidak terlalu berat bagi kami ya. Mungkin misalkan ini harus ada sumbernya, ini harus dipotong karena nggak perlu dan sebagainya. Jadi lebih ke sana, dan harus dipaskan lagi template-nya. Jadi secara konten tidak dihabisi secara kejam, tapi lebih diarahkan ini harus ada referensinya. Kalau sebelum tampil harus dikasih penjelasan dan sebagainya. Jadi lebih ke arah situ. Dan sampai revisi ke-7 alhamdulillah diterima, dan kami harus menyiapkan naskah finalnya plus cek plagiasi atau cek Turnitinnya. Nah di cek Turnitin itu ya alhamdulillah dari yang 14 itu naik lagi, yaitu dicek lagi 17%. Setelah kami revisi, setelah kami olah alih ya alhamdulillah masih 17%. Dan kita naskah final itu plus hasil plagiasi kami kirimkan ke jurnal IJRE tadi, dan alhamdulillah kemarin dapat info bahwa kita akan diterbitkan di volume di volume Juni 2022 ya. Karena kami melihat memang antrian artikel yang mau terbit di IJRE itu banyak, dan kami berharap meskipun tidak tahun ini terbit ya, di tahun 2022 semoga tidak discontinue, satu. Yang kedua bisa naik dari Q4 ke Q3 lah ya. Dan saya lihat prospeknya juga bagus IJRE, dan ini juga bisa kita jadikan pelajaran bahwa yang kita tulis dengan sungguh-sungguh itu akan berbuah manis, dan yang kita tulis dengan hati, dengan keikhlasan itu akan berbuah manis meskipun melalui proses panjang. Yang kedua kita memang berusaha bontang-banting memang kalau jurnal internasional, siap ditolak, siap dikritik ya, dan siap bayar gitu ya. Nah, jadi itu oleh karena itu ya memang harus kita kalau untuk terbiasa memang harus kita menggandeng
author-author yang itu hebat-hebat, agar kita itu ketika jatuh, ketika dikritik oleh reviewer atau dihabisi oleh reviewer, kita nggak sedih gitu loh. Kenapa? Karena kita pasti akan dibantu oleh tim author ini. Kalau udah terbiasa ya dia sudah terbiasa, bisa jalan sendiri. Itu pesan saya bagi kita, bahwa menulis jurnal itu emang harus dari bawah. Kalau posisi kita ingin jadi author pertama. Kalau untuk pengalaman ya monggo kita misalnya ikut-ikutan lah, apa nitip nama itu pilihan. Tapi kalau untuk pengalaman sendiri yang lebih mengena, itu kita menjadi author tunggal dari proses bawah sampai proses tinggi, dari jurnal yang nggak bersinta dan level internasional, dan itu bereputasi. Itu, dan ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.